Shalom para pemirsa EGC Voice of Seven dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Raymond Loh Naumann dalam acara Voice of the Week. Senang berjumpa dengan saudara-saudara dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami akan dengarkan oleh pertolongan Tuhan boleh menjadi kekuatan dan pengharapan bagi masing-masing kami di tengah kehidupan saat ini yang begitu sulit, sukar, dan penuh dengan tantangan. Diberkatilah kami semua Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara-saudara, pernahkah Anda merasa atau berada di dalam satu keadaan di mana Anda telah berusaha yang terbaik, tetapi yang saudara hadapi, yang saudara alami adalah hal yang buruk? Saudara berharap untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tetapi kenyataan hidup yang saudara alami adalah keadaan yang lebih buruk. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengalami hal yang buruk, maka siapakah yang pertama-tama kita akan persalahkan? Diri kita, orang lain, atau bahkan Tuhan? Hal ini sering terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Tentunya tidak ada orang yang bisa menghindar dari realita hidup di mana ada kesusahan, ada hal yang buruk yang menimpa kita. Namun demikian, di dalam hidup ini bukan keadaan yang buruk yang perlu kita pikirkan, tetapi mungkin yang perlu kita renungkan di sini, mengapa kita mengalami hal yang buruk. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk membawakan satu pekabaran yang diambil dari buku Rut. Saya percaya sebagai pembaca Alkitab, kita sering berulang-ulang membaca kisah ini. Kita tahu cerita tentang keluarga yang ada di buku Rut ini. Kita tahu siapa Rut. Berbicara Naomi dan keluarganya, kita mengerti mereka. Tetapi barangkali kita sering tidak menyimak beberapa hal penting yang ada dari buku ini. Sebelum saya lanjut, maka perlu kita membaca pendahuluan dari buku Rut. Pendahuluannya bukan terdapat di buku Rut, tetapi di pasal sebelum buku Rut. Mari kita buka bersama Alkitab kita yang terdapat di dalam buku Hakim-Hakim pasal 21 atau pasal yang terakhir dari buku Hakim-Hakim. Di ayatnya yang terakhir, ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Perhatikan kata-kata ini. Setiap orang, dia melakukan apa saja asalkan dia pikir benar. Itu berarti bahwa tidak ada standar di mana orang bisa mengacu untuk melihat dan menyatakan itu sebagai kebenaran, kecuali dirinya sendiri. Saudara-saudara, sangat berbahaya hidup ini ketika tidak ada figur atau tidak ada aturan yang boleh menjadi acuan untuk menyatakan satu kebenaran. Setelah kita membaca pendahuluan ini, mari kita buka bersama-sama buku Rut. Nah, kita mulai dari ayat yang pertama. Pada zaman para hakim, atau dengan kata lain, zaman di mana buku Hakim-Hakim itu ditulis, yang menceritakan catatan tentang hakim-hakim. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Dari ayat ini ada beberapa catatan penting yang perlu kita simak. Yang pertama adalah ketika kita menemukan daerah di mana orang-orang ini berasal, disebutkan Bethlehem.
Tahukah saudara apa arti nama atau apa makna dari nama kota Bethlehem? Bethlehem sesungguhnya datang dari dua kata, Bait Lehem. Bait artinya rumah atau tempat tinggal atau pemukiman, dan lehem artinya roti. Jadi Bethlehem adalah rumah roti. Mengapa daerah itu dijuluki rumah roti? Karena sesungguhnya daerah ini adalah tempat di mana pertaniannya subur. Gandum merupakan salah satu penghasilan terbesar dari daerah ini. Saking banyaknya, saking suburnya gandum yang ada di sana, maka daerah inilah yang menyuplai ke daerah-daerah lain untuk makanan. Ironisnya, tempat yang dijuluki rumah roti, tempat di mana makanan berlimpah, saat itu sedang kering, sedang kelaparan. Jika saudara membaca buku Hakim-Hakim, maka saudara akan melihat fakta yang terjadi terhadap orang Israel berulang-ulang adalah ini. Jika mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan mengizinkan keadaan yang buruk mereka alami. Antara lain peperangan, dan hal yang lain lagi adalah kelaparan. Jadi, jika kita membandingkan catatan buku Hakim-Hakim, maka kita dapati fakta ini, bahwa kelaparan yang terjadi di Bethlehem sedikit banyak disebabkan oleh karena kerohanian dan umat-umat Allah yang ada di tempat itu, atau lebih luas lagi di Israel, sedang dalam keadaan buruk. Pernahkah saudara memikirkan akan hal ini? Tempat di mana diharapkan menjadi sumber makanan, tapi hari itu tidak ada makanan. Dan hal itu disebabkan oleh kerohanian mereka yang sedang menurun. Sebelum saya lanjut, bolehkah kita merenungkan akan hal ini? Mungkinkah keadaan yang kita hadapi saat ini, keburukan, kesulitan, dan penderitaan yang sedang kita alami, bukan karena faktor yang lain, tetapi barangkali ada sesuatu yang salah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ada hal menyangkut kerohanian yang sedang menurun terjadi di antara kita. Perlu kita pikirkan akan hal ini jika kita sedang mengalami kesulitan. Dari ayat 1 ini, di pasal 1, ada hal yang lain lagi yang perlu kita simak, yaitu ketika disebutkan keluarga ini mengajak istri dan anak-anaknya, atau suami yang mengajak istri dan anak-anaknya pergi ke daerah Moab. Oke, kita boleh mengatakan dan memberikan pembenaran terhadap keluarga ini, bahwa ada kelaparan sehingga mereka harus meninggalkan daerah asal mereka dan pergi ke tempat yang lain. Tetapi pertanyaannya adalah, haruskah mereka pergi ke Moab? Atau bolehkah mereka pergi ke Moab? Jika saudara hanya memikirkan logika kelaparan, saudara akan katakan mungkin boleh. Mengapa tidak? Wajar mereka pergi ke Moab, karena mereka sedang mengalami kelaparan. Bisa saja di Moab sedang berlimpah makanan sehingga mereka pergi ke sana. Secara logika, tanpa memikirkan atau melihat latar belakang, kita akan mengatakan demikian. Tetapi saudara-saudara, jika saudara pembaca Alkitab, saudara perlu menyimak beberapa hal di mana dari fakta ini sesungguhnya Moab bukanlah pilihan yang harus mereka tuju. Mengapa? Jika saudara membaca buku Kejadian pasal 19, di situ ada kisah bagaimana Lot dan keluarganya lari meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Di akhir dari pasal itu menceritakan Lot dan kedua anaknya yang lolos itu, mereka bersembunyi di satu tempat di gua di daerah Zoar. Zoar artinya kota kecil, dan mereka tinggal di kota kecil atau di pegunungan, di gua-gua di tempat itu. Dalam keadaan tidak ada orang, hanya Lot dan kedua anak perempuan. Kisah di dalam buku Kejadian pasal 19 menceritakan dua anak perempuannya ini memberi minuman yang memabukkan kepada ayah mereka. Kemudian mereka bersetubuh di sana, dan pendek cerita,
Dua anak ini akhirnya mendapatkan keturunan dari ayah kandung mereka. Sesuatu yang sangat buruk, bukan? Dan salah seorang dari anak itu menghasilkan keturunan Moab. Jadi dilihat dari latar belakang, orang Moab bukanlah orang yang baik dari segi latar belakang. Karena datang dari persetubuhan antara ayah dan anak. Tetapi bukan hanya itu alasan yang utama mengapa Moab dilarang untuk orang Israel pergi. Jika saudara menyimak di dalam buku Bilangan, khususnya kisah tentang Bileam, kita tahu bersama sebagai pembaca Alkitab bagaimana cerita Bileam. Dikisahkan di dalam cerita itu bagaimana upaya Bileam untuk mendapatkan uang dengan cara mengutuki atau membuat orang Israel berada dalam kesulitan. Awalnya dia tidak melakukannya, tetapi godaan upah uang sangat besar bagi seorang Bileam. Dan hal itu menyebabkan dia melakukan cara apa saja yang dia pikir bisa membuat orang Israel jatuh dan akhirnya dia akan mendapatkan uang. Pendek cerita, dari semua yang kita baca kisah tentang Bileam, di ujung kisah itu, maka orang Israel akhirnya melakukan perzinahan secara massal bersama-sama dengan orang Moab. Orang Moab yang disuruh oleh Bileam datang ke perkemahan Israel, yang menggoda orang-orang Israel, dan akhirnya menyebabkan banyak orang Israel terlibat di dalam dosa perzinahan bersama-sama dengan orang-orang Moab ini. Tuhan sangat marah di dalam kisah itu. Dan di dalam buku Bilangan pasal 22 ayat 9, begitu marahnya Tuhan, maka akhirnya menyebabkan 24.000 orang di kalangan orang Israel mati pada hari itu. Pikirkan ini, 24.000. Ini bukan jumlah yang kecil, bukan sedikit. Dalam satu hari mati oleh karena amarah Tuhan atas dosa yang dilakukan oleh orang Israel. Berkaitan dengan itu, maka Tuhan sangat melarang orang Israel. Itu sebabnya sebelum Musa mati, maka ada sebuah peringatan keras yang disampaikan di dalam buku Ulangan pasal 23 ayat 3 dan 4. Di dalam catatan buku Ulangan ini disebutkan orang Israel tidak boleh bergaul, berhubungan bersama-sama. Bahkan orang Moab tidak boleh datang ke perkemahan Israel. Bahkan sampai keturunannya yang ke-10 mereka tidak diizinkan untuk bersama-sama. Perintah ini sangat keras. Dalam catatan Ulangan pasal 23 ayat 3 dan 4 menyebutkan salah satu sebab Tuhan marah oleh karena dosa yang dilakukan oleh Bileam terhadap orang Israel. Itu menjadi alasan kenapa orang Israel dilarang untuk bertemu dengan orang Moab, untuk bergaul, hidup bersama dengan orang Moab. Nah sekarang dari latar belakang ini kita mengerti akhirnya bahwa Moab bukanlah daerah yang pantas untuk dituju. Atau dengan kata lain, Moab adalah daerah terlarang dan tidak boleh orang Israel pergi ke sana. Tetapi keluarga ini pergi ke sana. Sekarang kita baca di pasalnya atau pasal 1 ayatnya yang kedua. Buku Rut ayat 2 katakan, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Nama suaminya adalah Elimelek. Apa arti kata Elimelek? Elimelek datang dari dua kata. Eli atau Eloi adalah nama Tuhan, sebutan untuk Allah bagi orang Israel. Eli, Eloi. Itu sebabnya di perjanjian baru ketika Yesus akan mati, dia menyebutkan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara sekalian, Melek artinya raja. Jadi perpaduan dari dua kata ini, Elimelek, Eloi atau Eli dan Melek, artinya Tuhan itu adalah raja. Perlu saudara ketahui, bagi orang Israel,
Nama menunjukkan karakter dari orang. Seorang Elimelek yang namanya adalah mengandung makna Tuhan adalah raja. Seharusnya dia menjadikan Tuhan itu adalah raja. Jika dia bertanya, dia meminta petunjuk, dia akan bertanya kepada Tuhan, bukan bertanya kepada dirinya. Seharusnya Allah yang diagungkan. Allah lah tempat dia meminta petunjuk untuk langkah-langkah hidupnya. Tetapi kita telah membaca tadi di pendahuluan dari buku Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 yang menjelaskan bahwa setiap orang melakukan apa yang dia pikir benar. Pada waktu itu tidak ada raja, dan setiap orang melakukan apa yang dia pikir benar. Jadi disinilah nyata bahwa Elimelek tidak bertanya kepada Tuhan, tidak meminta petunjuk Tuhan. Dan dengan keputusan pribadinya, dia mengajak istri dan anak-anaknya untuk mencari selamat. Tujuan mereka untuk selamat. Itu sebabnya mereka tinggal di sana. Tetapi jika kita membaca selanjutnya, maka kita dapati sangat menyedihkan kisah keluarga ini. Dari tujuan meninggalkan daerah Betlehem untuk mencari selamat, justru mereka tidak mendapatkan keselamatan. Perhatikan catatan Alkitab. Ayat 3 mengatakan, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Lalu kemudian perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Kemudian anak-anaknya di ayat 4 katakan, mereka berdua menikah di sana. Tetapi ayat 5 katakan, lalu matilah juga keduanya. Jadi, tinggalkan Betlehem dengan alasan supaya bisa menyambung nyawa, menyelamatkan diri. 4 orang, Elimelek, istrinya Naomi, dan 2 anaknya. Mereka meninggalkan Betlehem. Tapi setelah mereka tinggal di Moab, maka yang terjadi, suami meninggal, 2 anaknya pun meninggal. Saudara-saudara, apakah ini bukan sebuah tragedi, bukan sebuah kepahitan, kesedihan yang luar biasa? Oleh karena tujuan untuk menyelamatkan diri, tapi justru yang terjadi, nyawa tidak bisa tertolong. Saudara bisa membayangkan seorang Naomi, di mana kehilangan suami berarti dia kehilangan masa lalunya. Semua hal yang indah menyangkut suaminya hilang. Dan ketika dia ditinggalkan oleh kedua anaknya, itu berarti juga dia kehilangan masa depannya. Karena anak-anak merupakan masa depan hidup bagi orang tua. Jadi dia kehilangan masa lalu, dia juga kehilangan masa depan. Hidup seperti apa ini? Tidak heran Naomi berkata demikian. Mari kita buka bersama-sama di dalam buku Rut pasal 1 ayat 20. Ketika dia akhirnya kembali ke negeri asalnya, dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia bertemu dengan sanak familinya, dan dalam keadaan hidup yang sangat menyedihkan, pulang kampung dengan tidak membawa apa-apa, dan ditinggalkan oleh suami dan anak-anak oleh karena kematian. Naomi mengatakan sesuatu, dan inilah merupakan kesimpulan Naomi tentang Tuhan. Mari kita baca sama-sama di dalam buku Rut 1 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan. Katakan ini, perhatikan kata-kata ini. Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Pertanyaan saya akan hal ini. Berdasarkan Yeremia pasal 29 ayat 11. Catatan Alkitab mengatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang baik. Pertanyaan saya adalah, apakah masuk akal atau apakah benar sanggahan atau tanggapan dari Naomi bahwa semua malapetaka yang dialami disebabkan oleh Tuhan? Apakah semua kesulitan hidup, semua tragedi yang dialami, kehilangan suami, kehilangan 2 anaknya,
Tuhanlah penyebabnya. Saudara-saudara sekalian, tadi kita baru membaca dan menyimak bahwa segala sesuatu ada alasan. Ketika kita membaca tragedi yang terjadi dalam keluarga Naomi dan Elimelek, maka akhirnya kita mendapati kesimpulan yang sama. Tuhan tidak dapat disalahkan akan hal ini. Yang menyebabkan mereka mengalami akan hal ini adalah ketidaktaatan mereka atas perintah Tuhan. Jika kita pembaca Alkitab, kita tahu catatan di dalam buku Ulangan pasal 28. Buku Ulangan pasal 28 berisi dua hal, berkat dan kutuk. Jika saudara membaca baik-baik di pasal ini, catatan yang Tuhan berikan adalah begini. Jika kita mendengarkan dengan sepenuhnya, mengikuti akan segala perintah Tuhan, maka berkat akan diberikan kepada kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita melanggar, melawan akan perintah Tuhan, maka sebaliknya yang kita alami. Dengan kata lain, jika kita merujuk pada catatan-catatan ini, maka segala tragedi, kepahitan, kesulitan yang dialami oleh keluarga Naomi bukan karena Tuhan. Dan tidak benar alasan Naomi bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebab. Nama Naomi berarti manis. Dan ketika dia menyebutkan nama dia untuk dipanggil Mara berarti pahit. Dan dia menyebutkan pahit itu disebabkan oleh Tuhan. Maka Naomi sedang salah menyimpulkan tentang Allah. Sebelum saya lanjut, saya ingin saudara menyimak catatan di dalam buku Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Dan kemudian catatan itu menyebutkan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan di ayat 11 ada catatan khusus di sana yang perlu saudara simak. Catatan itu menyebutkan begini. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Jika hari itu Naomi telah salah menyimpulkan tentang Tuhan, dan jika hari itu Tuhan mengizinkan dia beristirahat, maka untuk seluruh hidupnya dia salah memiliki konsep tentang Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian, kepada kita semua Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan mungkin sesuatu yang sudah salah dan buruk kita lakukan, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dari tragedi dan segala kepahitan hidup yang dialami oleh Naomi, kita baca selanjutnya di dalam buku Rut pasalnya yang selanjutnya. Ingat, buku Rut tidak diakhiri dengan sesuatu yang memilukan, tetapi buku Rut diakhiri dengan sesuatu yang sangat menyenangkan. Benar bahwa tadinya Naomi kehilangan suami masa lalunya. Benar dia kehilangan dua anaknya masa depannya. Tapi Allah yang luar biasa, yang melampaui akal manusia, yang di dalam buku Roma pasal 8 ayat 28 katakan dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan bahwa dia memberikan hari depan yang baik dan tidak merencanakan rancangan kecelakaan. Allah itu sungguh luar biasa bekerja untuk keluarga ini. Dua anak dari Naomi digantikan dua yang lain. Karena catatan buku Rut mengatakan, Rut akhirnya menjadi pengganti anak dari Naomi. Yang seharusnya dia hanyalah anak mantu, tetapi dia ikut dengan Rut. Dia ikut dengan Naomi. Pergi sampai ke negeri asalnya. Dan dari Rut ini yang akhirnya menikah dengan Boaz, kemudian mereka mendapatkan keturunan. Jadi kehilangan dua anak digantikan oleh dua anak yang lain, yaitu Rut dan Boaz. Lalu siapa yang menggantikan suami? Tentu saja dia tidak lagi memiliki suami untuk sisa hidupnya.
disitulah Tuhan hebat. Karena yang menjadi Bapa di dalam keluarga itu adalah Allah sendiri. Allah lah yang mengisi keluarga dan menjadi Bapa bagi keluarga ini. Untuk hari itu dan seterusnya. Ternyata pada akhirnya kita mendapati Naomi salah dan sangat keliru dalam menyimpulkan tentang Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya punya sebuah cerita. Anak saya pada waktu itu masih berusia 4 tahun. Dia baru tahu berbicara dan boleh menyampaikan isi hatinya dengan lancar kepada kami. Pada suatu waktu, dia berteriak. Dia katakan begini, "Daddy, Mama, kok nggak perhatiin aku? Aku ini kelaparan. Kok aku tidak pernah dikasih makan?" Pertanyaan saya adalah, mungkinkah sebagai orang tua sampai pada usia 4 tahun, anak itu, kami tidak memperhatikan makanan dari anak ini? Mungkinkah sebagai orang tua yang sedang membesarkan akan anak ini sampai pada usia 4 tahun, kami lalai dalam memberikan makanan kepada anak ini? Tentu saja tidak pernah. Kami tahu jam makannya kapan. Kami tahu makanan apa yang harus diberikan kepada anak kami. Dan kami tidak terlambat untuk memberi makan kepadanya. Hanya pada waktu itu, dia sedang lapar atau sedang kepingin untuk makan sesuatu. Dan dalam keadaan seperti itulah, dengan keadaan terbatas anak 4 tahun, dia sampaikan ini, "Daddy, Mama, aku lapar. Kok aku tidak pernah diberi makan?" Seakan-akan kami adalah orang tua yang salah. Seakan-akan kami tidak mengerti dengan keadaannya. Tetapi, saudara sebagai orang tua, seperti yang saya sampaikan, kita tahu persis apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita, bukan? Efesus pasal 3 ayat 20 katakan, "Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta dan kita doakan." Allah itu sangat peduli. Allah itu sangat mengerti dengan keadaan kita. Jangan pernah salah menyimpulkan tentang Tuhan. Yang pasti, sekali lagi, Dia adalah Allah yang senang membuat kita gembira. Dan Dia bukan Allah yang senang membuat kita susah. Dia adalah Allah yang bisa mengubah keadaan. Dia adalah Allah yang memberikan jaminan untuk masa depan. Dia adalah Allah yang tetap sama kemarin, hari ini, dan besok. Dia adalah Allah yang akan selalu benar, sekalipun kita salah menyimpulkan tentang Allah itu sendiri. Pada akhirnya, ketika kita membaca buku Rut, yang kita mengerti dan akhirnya kita muliakan adalah Tuhan. Dan pada akhirnya ketika kita selesai membaca buku ini, kita mengerti bahwa tidak semua hal yang terjadi di dalam hidup ini adalah sesuatu yang buruk dan disebabkan oleh orang lain. Bisa saja hal-hal itu adalah diri kita penyebab. Adalah hal yang keliru yang kita buat, yang sedang menentang atau sudah menentang akan Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, saudara-saudara, para pemirsa Voice of the Week akan boleh memahami betapa Tuhan kita adalah Allah yang baik. Nahum pasal 1 ayat 7 katakan, Allah kita adalah Allah yang baik. Dia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita mau datang berlindung pada Tuhan pada waktu kesusahan? Dan apakah kita mau mengakui dan menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, dan berharap bahwa Allah yang baik itu akan menolong kita? Semoga oleh pertolongan Tuhan kita boleh dikuatkan di dalam kehidupan hari ini yang sangat sulit. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia akan menjanjikan dan memberikan yang terbaik untuk masing-masing anak-anaknya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat berterima kasih boleh mengingat kembali dan mengakui bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan
menolong kami dari waktu ke waktu. Bahkan ketika kami terpuruk dan tidak menyadari akan hal ini, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari-hari di mana kami hidup, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami hanya berdoa, memohon, kiranya Tuhan campur tangan. Berkatilah seluruh pemirsa yang ada. Kuatkanlah kami semua di saat kami lemah. Berkatilah kami semua untuk keluar dari kesulitan hidup yang kami alami. Dan biarlah dalam hidup ini, pandangan kami selalu terarah kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan perlindungan bagi masing-masing kami. Kami memuji nama Tuhan. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai kita bertemu.